Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Walaupun sama-sama bikin candu, tapi mereka ini gak sama loh. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu zat yang bisa bikin kesadaran kita menurun dan bisa juga ngilangin rasa nyeri di tubuh kita untuk sementara waktu. Kayak obat bius gitu deh. Narkotika bisa berasal dari tanaman biasa disebut narkotika alami, terus bisa juga berasal dari zat yang bukan tanaman, yaitu narkotika sintesis. Zat yang sengaja dibuat manusia menggunakan zat kimia. Dan ada juga narkotika semi-sintesis yang berasal dari zat opium. Nah, narkotika ini bisa menurunkan atau bahkan menghilangkan kesadaran penggunanya, serta menghilangkan rasa nyeri, sehingga sering dipakai dalam bidang medis. Beda halnya dengan psikotropika. Psikotropika itu zat atau obat yang bisa mengubah susunan saraf kita. Hasilnya, dia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut. Biasa sering hiperaktif gitu. Sama kayak narkotika, psikotropika bisa berasal dari alamiah maupun sintesis. Contohnya kayak ekstasi dan sabu-sabu. Terakhir, ada zat adiktif. Zat adiktif itu semua jenis zat yang jika dipakai terus-menerus dapat membuat seseorang ketagihan. Ini mirip kayak kamu main game online, karena seru banget jadinya ketagihan. Berdasarkan sifat pengaruhnya ke badan kita, nafza ini terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, yaitu golongan stimulan. Seperti namanya, stimulan dapat menstimulasi atau merangsang kerja organ tubuh untuk bekerja lebih cepat, sehingga membuat penggunanya cenderung lebih senang atau gembira untuk sementara waktu. Contoh-contoh golongan stimulan ini ada amfetamin, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol. Yang kedua, ada golongan depresan atau penenang. Depresan ini bisa membuat penggunanya merasa tenang. Iya, tenang, kayak musik ini. Saking tenangnya, penggunanya bisa saja tertidur. Contoh golongan stimulan ini antara lain opiat, barbiturat, alkohol, dan ganja. Dan yang terakhir ada golongan halusinogen. Halusinogen ini bisa mengacaukan sistem saraf pusat, juga bisa membuat penggunanya halusinasi loh. Kalau dikonsumsi terus, halusinogen bisa membuat penggunanya jadi paranoid. Halusinogen beberapa diantaranya sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti lem, bensin, contoh lainnya juga ada bukan kecubung. Ayo, siapa yang suka bawa bensin? Selanjutnya, apa dampak nafza bagi kehidupan kita? Yang pertama tentunya berdampak ke kesehatan penggunanya. Beberapa penyakit yang dialami penggunaan nafza yaitu gangguan pada jantung, paru-paru, sistem syaraf, dan penggunaan jangka lama bisa menyebabkan kematian. Kemudian dampak pada psikis. Penggunanya bisa gelisah, emosinya terganggu, cenderung lebih agresif, berhayal hingga rasa ingin bunuh diri. Kemudian yang terakhir dampak bagi lingkungan sosial, seperti dikucilkan oleh masyarakat dan juga masa depan suram. Penggunaan nafza ini tidaklah salah jika dalam pantauan medis dan hanya untuk tujuan kesehatan. Tetapi penggunaan nafza di luar dari itu dilarang, dan penggunaan nafza tanpa pantauan medis dapat berakibat pada hukuman pidana serta denda. Oh iya, ini ada tips biar kamu terjauh dari narkoba. Yang pertama, jangan menerima barang dari orang asing. Modus narkoba itu biasanya berawal dari barang gratis yang diberikan oleh orang asing. Jika kamu sudah mencoba dan kecanduan, maka orang itu akan meminta bayaran pada kamu untuk barang yang awalnya gratis itu. Yang kedua, selektiflah dalam memilih pergaulan. Dan yang ketiga, perkuat amal ibadahmu agar kamu senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Akhir kata, jauhi narkoba sebelum terlambat. Dampak narkoba itu berat, kamu gak akan kuat. Jadi, jangan coba-coba ya.